Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Nura. Nah, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang tahu kalau Indonesia itu dinobatkan sebagai peringkat ke-1 sebagai negara yang tercantik di dunia versinya Forbes. Nah, di sini ada Wahyu yang pernah keliling ke kota-kota di Indonesia melalui sailing dan melalui program pemerintah Indonesia. Nah, mari yuk kita bongkar. Hai Wahyu, Wahyu ceritain dong tentang profilnya Wahyu. Terus waktu itu Wahyu kemana aja sih keliling-keliling kota di Indonesia? Oke, thank you Nuraya buat kesempatannya. Nah, teman-teman semua yang lagi nonton, nama gue Wahyu, gue asalnya dari Pekanbaru, Riau. Sekarang gue domisilinya lagi di Pariaman, Sumatera Barat, karena kerja di sini. Nah, gue dulu waktu itu pernah ikutan beberapa program yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Contohnya ada program Kapal Pemuda Nusantara di tahun 2013, dan gue untungnya ikut lagi beberapa kali di program yang sama tapi sebagai penelitian di tahun 2015 dan juga di tahun 2016. Terus juga gue ikutan program yang sama dengan Nura di tahun 2015. Programnya dibikin sama Kementerian Kemaritiman ya, Koordinasi dan Kemaritiman itu Dan di tahun Kemenpora juga 2015. cuy. Ya benar, nama programnya Ekspedisi Nusantara Jaya. Nah ini semua programnya sama, kurang lebih itu kita 1 bulan naik kapal TNI AL itu keliling Indonesia dari Jakarta sampai ke daerah timur. Itu Nura. Ih, itu seru banget sih kalau ingat-ingat lagi. Eh, eh, jadi lu udah kemana aja nih kota-kota di Indonesia? Berarti lu udah Sabang sampai Merauke nih kayaknya. Sabang sampai Merauke-nya belum, tapi yang di tengah-tengahnya kurang lebih udah. Kalau sekarang kan Indonesia itu kalau nggak salah udah 35 atau 36 provinsi ya. Gue kayaknya udah 30 provinsi deh, tinggal sedikit lagi gue katam Indonesia. Malahan gue yang belum tuh yang Sabang sama Merauke-nya tuh, yang di Aceh sama Papua gue belum. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kemarin nih, yang waktu program tuh ya, yang di Kapal Pemuda Nusantara tahun 2013, waktu itu tuh, itu programnya barengan sama program dari Kementerian Pariwisata yang namanya Sel Komodo. Nah, jadi gue nebeng tuh sama program yang itu. Nah, di tahun 2013 itu Pulau Pulau Komodo bener ya, Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo itu nggak seterkenal sekarang. Dulu mah masih biasa aja gitu loh kalau misalnya mau ke Pulau Komodo. Nah, dengannya ada program itu, Masuknya juga belum 3 juta ya. bener masih murah banget. Pokoknya pakai nggak dikelola pemerintah lah, masih dikelola sama lokal gitu. Nah, jadi dengan adanya program Sel Komodo dan juga KPN itu, jadinya Pulau Komodo seterkenal sekarang. Sampai mahal banget masuk ke sana gitu, sampai 3 juta, bener. Nah, selain itu gue juga pernah di tahun 2015 sama lu tuh, ikut INJ ya. Itu kita jalan-jalan dari Jakarta tuh naik kapal ke Makassar, terus dari Makassar kita ke Sorong, bener nggak? Ke Sorong ya, Iya. dulu ya. Ya benar, ke Sorong. Terus kita juga sempat mengunjungi beberapa pulau di sana. Terus juga kita ke bawah lagi ke bagian Maluku Tenggara Barat ke kota Saumlaki. Nah di sana terus kita juga lanjut lagi ke Kupang di Nusa Tenggara Timur. Baru terus kita ke Bali atau ke Jakarta dulu ya? Enggak sih, langsung ke Jakarta waktu itu. Langsung ke Jakarta, benar. Nah Ngarap gitu. paket G. Gitu gitu. Oh iya, paket G itu paket gratis. Paket gratis, gratisnya dari pemerintah, benar, semuanya gratis programnya. Jadi kita waktu itu apply-nya memang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau gue kan pernah ikutan KPN sebelumnya ya, jadi nama gue udah terdaftar tuh di apa namanya, database-nya Kemenpora. Wah, kalau misal 2015 ada program lagi, gue bisa ikutan gitu loh. Kalau misalnya sekarang mereka bilang tuh pakai cara orang dalam gitu. Nah, gue ikutan seleksi dengan beberapa teman-teman yang di KPN. Nah, gue yang kepilih itu tahun 2015 ikutan program yang sama sama gue. Gitu, Jadi Nora. kalau udah pernah ikutan itu bisa ikutan lagi gitu ya Benar, sebagai iya. Lo panitia. ikutan beberapa kali juga bisa. Tapi memang lo emang harus oke di situ. Lo punya soft skill apa yang bisa lo dijadiin panitia di situ. Asik. Apakah lo bisa public speaking, lo bisa MC, lo bisa nyiar radio, atau lo bisa seni, budaya gitu. Pasti lo akan kepake terus tuh di program. Gitu. Iya. Soft skillnya apa sih Kak? Oke oke. Bahas lebih lanjut dong KPN itu apaan? Terus apa namanya? Jadi kan teman-teman juga siapa tahu pas lagi dibuka nih pendaftarannya bisa ikutan. Oke,
Jadi KPN itu nama programnya singkatan ya dari Kapal Pemuda Nusantara. Basically itu Hmm. kayak kalau di Jakarta tuh kayak Abang None gitu ya, tapi ini versi dari kepemudaannya, dari pemerintahnya gitu. Jadi masing-masing provinsi itu nanti ada perwakilannya. Biasanya ada cowok sama ceweknya gitu ya, sepasang atau dua pasang. Nah, nanti di tiap provinsi itu nanti akan dikumpulkan di Jakarta dulu. Nanti semua putra-putri pemuda itu akan dinaikin ke kapal TNI AL namanya KRI. Nah, masuk ke KRI, nanti setelah naik di KRI itu kita punya berbanyak program. Biasanya dari beberapa kementerian bakal bikin program, kita bakal ada seperti sosialisasi, penyuluhan, dan juga belajar bareng di situ. Dan juga kita mempelajari tempat-tempat singgah kita. Kalau kayak gue dulu ya, gue dulu waktu itu di tahun 2013 program gue itu kan yang sel komodo itu nggak cuma ke Labuan Bajo doang. Jadi gue berhenti di Bali, gue juga berhenti di Kupang, dan juga di Labuan Bajo. Nah, di tempat-tempat berhenti gue itu juga belajar. Contohnya kayak di Kupang, waktu gue berhenti di Kupang, gue itu ada yang namanya homestay. Jadi gue tinggal sama warga Kupang kurang lebih itu 3 atau 4 hari. Nah, di sana gue juga mempelajari kebudayaan mereka. Kayak gitu serunya. Iya, asik banget ya. Maksudnya jadi bisa iya homestay terus juga apa namanya mempelajari apa ya tinggal dengan orang lokal terus dengan tahu habit dan kebiasaan dan juga tradisinya di sana gimana gitu kan ya. Terus ada lagi nggak sih yang berkesan gitu, pengalaman yang berkesan ketika sailing atau ketika jalan-jalan? Oh, banyak banget. Salah satunya mungkin kalau misalnya di program ya, itu kan kalau malam kita ada pentas seni ya. Jadi kalau misalnya tiap malam itu ada beberapa provinsi yang mengadakan kegiatan seni mereka. Jadi mereka ada tarian, ada nyanyian, pokoknya kegiatan seni yang ciri khas dari wilayah mereka. Itu setiap malam. Jadi setiap malam tuh kira-kira ada 3 atau 4 provinsi yang tampil ke perform. Jadi kita kayak bisa nonton wahana Indonesia kecil di kapal itu. Nah, selain itu, ini mungkin anak-anak program yang di KPN dong yang tahu ya, tapi yang paling berkesan menurut gua, dan lo juga pernah ngalamin tuh di kapal. Jadi kalau misalnya kita ikut program di KRI, kita ada satu malam yang namanya itu malam mandi Katulistiwa. Masih ingat nggak? Males gue mama yang itu. Itu nyebelin banget sih. Jadi kita kalau mandi Katulistiwa itu sebenarnya kalau sekarang sih udah ada di YouTube dan juga ada di Google ya kalau mau dicari ya. Tapi basically intinya itu kita malam-malam dibangunin sama perwira TNI AL-nya tuh terus ngikutin acara mereka. Nah, itu yang paling berkesan sih kalau menurut gua. Kenapa Dora? Lo berkesan juga yang gitu? Kagak. Rahasia ya, nggak boleh dibongkar apa itu mandi Katulistiwa. Jadi nanti teman-teman bisa merasakannya sendiri kalau udah ikutan KPN. Nah, terus ada batasan umur gak sih? Apa sih persyaratannya gitu untuk ikutan KPN? Soalnya kalau ENJ kan waktu itu sepertinya nggak ada batasan umur ya. Kita ada oma-oma juga di sana. Kalau INJ karena memang misinya beda. Kalau di sini kan memang kalau KPN memang dari namanya udah jelas tuh pemuda. Jadi memang kategori pemuda yang sesuai dengan Undang-Undang Indonesia. Kalau nggak salah 18 sampai 29 ya kalau masih kategori pemuda. Kalau itu nggak boleh lagi. 35 kali. Pemuda itu 18 sampai 35, Kak. 35. Nah, lo lebih searching dari gua kayaknya. Enggak. Maksudnya kalau KPN-nya gue nggak tahu, tapi kalau standar pemuda itu 18 sampai 35. Yap. Jadi kita masih masuk dong. Oh, masih pemuda ya. Masih di bawah 35. Gitu. Jadi syaratnya itu ya. Pertama umur. Nah, setelah itu kita memang harus WNI, warga negara Indonesia. Jadi WNA nggak bisa ikutan. Nah, setelah itu memang harus sehat fisik sama sehat jasmani dan rohani. Karena memang ini programnya 1 bulan dan nanti yang ikutan program itu kurang lebih bisa 3-4 hari itu di kapal loh, di tengah laut. Dimana lo nggak ada bisa kemana-mana dan ketemu sama orang yang terbatas dan juga dengan situasi kalau misalnya memang nih lagi aman nih ombaknya. Tapi kalau misalnya lagi di contohnya kayak di Laut Banda kita kemarin tuh yang ombaknya kenceng banget, itu kan bisa sisik dan juga bisa bikin orang yang mabok laut dan itu bisa lebih parah lagi kan kalau misalnya nggak ada pertolongan. Jadi memang harus sehat jasmani dan rohani. Kira-kira itu sih kalau misalnya memang untuk syarat awalnya ya. Baru deh nanti itu akan mengadakan kita akan adain yang namanya rangkaian seleksi. Kayak di rangkaian seleksi rekrutmen kerja gitu. Contohnya kayak ada interviewnya, terus juga ada proposalnya.
Proposalnya lebih kayak lo bisa bawain apa nih ke kapal nanti gitu loh. Lo bisa yang dari diri lo gitu loh, yang dari daerah lo gitu. Contohnya kayak misalnya gue waktu itu di Riau kan, gue bawa nama Riau. Nah, gue waktu itu bawa salah satu wisata yang ada di Riau. Nah, itu yang gue kasih tahu nanti di kapal, proposal gue. Nah, setelah itu juga karena ini namanya programnya kepemudaan ya, jadi kita juga harus bisa budaya Indonesia. Nah, gue waktu itu juga dites seni budayanya, gue perform, gue ngelakuin tari daerah Riau, dan juga terakhir karena memang ini sifatnya fisik ya, jadi juga ada tes yang namanya tes lari dan juga tes renang. Tes renang sih mungkin suatu kewajiban ya, karena ini kita kan di kapal ya, jadi memang itu pertolongan pertama kalau misalnya kenapa di kapal, jadi kan kita harus bisa berenang. Nah itu kalau misalnya ntar lulus serangkaian seleksi itu nanti baru dia dipilih 2 pasang yang akan ngikutin program KPN-nya gitu Nura. Terus nanti apa namanya ketika udah terpilih tuh kurang lebih 1 bulan ya keliling-keliling kota-kota yang dipilih. Seru banget. Nanti ada ini nggak sih pre-program kayak orientasi, dan setelah program selesai itu ada kegiatan nggak sih? Oh pastinya ada dong. Jadi kan kita memang no basic sama sekali kan tentang programnya. Jadi kita dikumpulin dulu. Kalau misalnya kayak gue tuh dulu dikumpulin di Cibubur di Jakarta. Nah di sana gue ada pre-programnya kurang lebih 3 hari sebelum saya. Gue juga ya. Ikutan ke Cibubur. Juga pernah kan ikutan di Cibubur ya. Jadi sebelum berangkat tuh dari kementeriannya kita ngadain meeting dulu nih, wah nanti di program kita 1 bulan bakal gini-gini nih gitu, kita bakal kesini nih gitu, nanti kalian bakal dapetin apa aja di program. Jadi kita nggak zero sama sekali selama di kapal itu. Nah nanti setelah selesai program ada yang namanya pasca program. Nah ini yang serunya nih, jadi di kapal itu kan kita udah ngumpul nih sama satu Indonesia ya, kita udah kumpul sama teman-teman di provinsi lain, nanti kita digabungin tuh per kelompok kecil. Nah, jadi satu kelompok itu kira-kira ada 10-15 orang. Kayak lu dulu tuh di INJ, bener kan? Terus kelompok nggak sih? Kita lupa ya. Udah 7 tahun soalnya. Jadi kita dikumpulin, ada kelompok kecil kan? Tapi masing-masing di satu kelompok itu ada perwakilan provinsinya gitu. Nah, di sana kita disuruh bikin satu program, nanti setelah KPN selesai, kita mau ngapain nih berbakti untuk Indonesia. Nah, jadi kayak di gua punya kelompok namanya Nagekeo. Nah, kelompok Nagekeo ini diketuain sama Kak Lili namanya. Sekarang dia di Aceh. Nah, jadi Kak Lili dan gua nih sama teman-teman di Nagekeo itu kita bikin program namanya Nagekeo Care Island. Jadi kita membantu penduduk-penduduk yang ada di pulau kecil untuk tetap bisa hidup lebih baik gitu. Contohnya kayak di program kita itu Kak Lili bikin program Nagekeo Care Island-nya di Pulau Nasi di Aceh. Jadi di sana Kak Lili dan teman-teman Nagekeo itu bikin program buat bikin rumah perpustakaan mini untuk anak-anak di sana, terus juga ngebantuin lansia di sana, bagi-bagi sembako kayak gitu. Jadi kita memang di kapal itu memang dibentuk untuk pemudanya juga aktif nanti setelah program gitu Nora. Jadi sebetulnya bukan cuman perkara jalan-jalan gratis aja ya, tapi juga ada misi program gitu di baliknya. Seru-seru. Waktu seleksi itu memang kita udah dikasih tahu nih sama senior-senior kita nih yang udah lulus ya, yang udah jadi panitia. Mereka bilang nanti kalau misalnya udah selesai program, kalian itu nggak cuman jalan-jalan doang, jadi kalian harus berbakti dan tunjukin kalau misalnya kalian juga membangun Indonesia kayak gitu. Nah jadi makanya kayak gue sendiri waktu sebelum pergi kan, waktu masih audisi tuh gue kasih tahu ntar kalau misalnya setelah program gue bisa apa untuk Indonesia gitu. Makanya kayak gue sama teman-teman lain tadi kayak Kak Lili itu bikin program untuk membantu masyarakat yang ada di pulau kecil gitu Nura. Nah jadi setelah lu pulang dan programnya selesai itu lu tetap melakukan program itu ya berarti? Benar, tetap melakukan programnya. Mungkin nggak bisa ngumpul bareng kan, karena memang dari Sabang sampai Merauke kan, kita udah balik ke daerah masing-masing. Tapi karena memang udah teknologi udah maju juga, kita bisa bantu dengan kasih ide di grup gitu. Jadi kita kayak bikin grup WhatsApp, jadi kita kasih ide gitu. Kita nyumbang nih, lo bisa kontribusi apa? Apakah cuma bisa desain, atau bisa sosial medianya, atau lo bisa langsung kunjungin tempatnya gitu. Jadi tetap bisa aktif. Gitu ya, keren. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Ada tambahan? Oh tambahannya mungkin ada ya, jadi memang program itu nggak sekali doang. Jadi kalau misalnya lo udah sekali jadi alumni nih dari programnya ya, lo bisa ikutan sampai beberapa kali gitu loh.
Tapi dengan syarat lo memang aktif dan juga bisa ada skill yang bisa lo kasih ke program itu. Contohnya nih kayak tahun 2013 tuh ya, gue kan waktu itu memang suka tampil ya orangnya ya, 2013 itu. Jadi gue cari keliling-keliling kapal sendirian, terus pas sampai di Anjungannya, Anjungan itu kan tempat nakodanya ngebudin kapal ya. Nah waktu itu sih gue penasaran nih, ada satu ruangan tuh, ada satu ruangan yang kayak wah ini kayak gue tertarik banget nih sama satu ruangan, tapi boleh masuk nggak ya gitu, karena gue dengar ada suara radio di sana gitu. Gue tanya tuh sama perwiranya kan di sana, Pak itu ruangan apa ya gitu. Oh itu untuk siaran radio. Lah siaran radionya ini bisa didengerin di mana gitu. Enggak, ini cuma buat di kapal doang, dia bilang gitu kan. Wah saya boleh siaran nggak di sini Pak? Kebetulan saya punya radio gitu kan, gue bilang gitu. Terus dia bilang wah boleh banget ya gitu kan, pakai aja nih ruangannya gitu, tapi kalau bisa pas lagi nggak program gitu, pas lagi santai gitu. Nah jadi gue waktu itu inisiatif sendiri aja, gue karena udah dikasih izin, gue siaran tuh di sana di radionya kapal, gue Sama ngobrol-ngobrol, gua. puterin lagu kayak gitu. Nah jadi karena hal Kirim-kirim kecil salam. seperti nah titip salam bener. Nah karena hal kecil seperti itu, gue waktu itu dikenal sama teman-teman dan juga sama panitia. Jadi kayak wah itu si Wahyu itu yang siaran radio di kapal. Makanya waktu tahun 2015 waktu ada program lagi yang sama lu, gue bisa kasih itu ke panitia tuh. Misalnya contohnya kayak kasarnya gini nih, panitia tanya lo bisa kasih apa nih nanti di program, gue bisa bilang gue bisa hidupin suasana gitu, gue bisa siaran radio nanti di kapal gitu, jadi MC. Makanya waktu 2015 gue sama lu kan siaran radio, nggak iya nggak sih? Iya, terus nge-MC juga. Nah, Seru MC banget juga. sih, seru banget. Nah jadinya gue sampai 4 kali ikutan programnya. 2013, 2015, 2015 gue sampai pergi 2 kali coba. 2 bulan gue ikutan program waktu itu. Gue 2015 yang sama lu ke INJ, sama satu lagi Sel Tomini. Tomini itu di Sulawesi Tengah. Terus juga di tahun 2016. Diajak. Oh itu mah lu udah pergi ke Australia gak sih? Oh, iya. Iya. Enggak. Lu udah prepare waktu itu mau ke Australia gak sih? Lu bilang. Oh iya. Kayaknya udah gak bisa ikut Lupa program gua. lagi. Nah tahun 2016 gue ikutan lagi itu di Sel Karimata di Kalimantan Barat. 2017 gue pengen ikutan lagi, tapi gue ternyata udah kerja sekarang sampai sekarang, jadi gue nggak bisa ikutan program lagi. Gue lebih fokus ke karir gue sekarang. Asik. Gitu Mbak. Doyan Bu, berapa kali ikutan? Paket G soalnya. Kalau kalau di gue sih dulu yang berkesan tuh apa namanya, di kapal itu kan nggak ada sinyal, jadi ya udah gitu kita benar-benar being present gitu kan, nggak yang ngeliatin HP. Enggak, waktu itu kita punya rebutan iPad. Tapi gue rusak ya waktu itu ya. Sekarang gue akhirnya gue pinjam iPad lu buat Aduh, kocak banget sih kalau itu. kocak deh tuh. Terus juga kita juga bisa menerima apa adanya gitu, kayak kan makanan juga kan ketersediaannya terbatas gitu kan. Jadi jadi kita makan bareng TNI, terus ya hidup juga bersama TNI juga gitu kan. Pagi-pagi tuh kita udah bangun, terus kita udah upacara, udah apa segala macem. Itu seru banget sih. Dan apa namanya, di kapal itu surprisingly tuh besar gitu ya, kayak sampai muat helideck, sampai muat apa namanya, lapangan apa sih tuh, kayak lapangan volley gitu ya. Iya. Kebayang gak sih kalau bolanya jatuh ke laut? Iya seru banget. Gak bisa dilupain ya pokoknya. Iya seru banget. Thank you ya Wahyu udah sharing infonya. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman kalau nanti ada dibuka pendaftarannya. Thank you ya Wahyu. Dah.